wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Lama Abang. Baik, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar mengenai tentang teks ceramah ya. Ada 5 yang kalian akan pelajari pokok dari materi ini. Yang pertama adalah definisi dan ciri-ciri ceramah, kemudian informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, telah isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah, menyusun teks ceramah, dan tentunya buku pengayaan ataupun fiksi. Baik, selanjutnya kita kepada pengertian. Teks ceramah adalah sebuah pembicaraan di muka umum yang berisi tentang penyampaian informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, ini informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah ya. Ada informasi permasalahan aktual dalam ceramah, kemudian jenis-jenis informasi dan tanggapan terhadap informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang pertama adalah tentang informasi merupakan pemberitahuan ataupun pemberian kabar mengenai tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur 5W, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, dan satu hal bagaimana dalam penyampaian informasi. Berkaitan dengan permasalahan aktual dalam sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi, yang sedang hangat menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Kemudian ada cara memahami informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antara satu ya, kalian harus menyimak ceramah dengan seksama, mendengarkan dengan baik ya. Kemudian mencatatkan informasi yang menarik dalam setiap paparan yang ada dalam ceramah tersebut. Kemudian menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat ataupun paragraf sederhana. Nah, selanjutnya, informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya dibagi menjadi 3. Informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembicara, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca atau fiksional. Informasi berdasarkan format penyajiannya ada bentuk tulisan, gambar, ataupun lisan. Sementara informasi berdasarkan lokasi peristiwa terbagi menjadi informasi daerah, nasional, bahkan mancanegara. Kemudian informasi berdasarkan bidang kehidupan, ada bidang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian informasi berdasarkan kepentingannya terbagi menjadi informasi yang menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup pembaca, informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Informasi berdasarkan penyampaiannya yaitu ada yang disampaikan secara berkala, kemudian informasi disampaikan secara tiba-tiba, setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi berdasarkan permintaan. Nah, selanjutnya adalah tanggapan terhadap isi ceramah yang berupa pernyataan, ungkapan persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, ataupun sanggahan. Adapun langkah-langkah yang harus kalian perhatikan ketika dalam menanggapi teks ceramah yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kalian harus menyimak ceramah dengan seksama sehingga kalian bisa menangkap informasi secara utuh, kemudian mencatat pokok-pokok isi ceramah, memberikan tanggapan terhadap isi ceramah baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan maupun penolakan. Tanggapan harus disertai dengan alasan dan bukti secara logis tentu. Nah, selanjutnya pada telaah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah, kita akan mempelajari mengenai tentang unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan ceramah, dan menyimpulkan isi ceramah. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada dalam teks ceramah. Tentunya ada orang yang menyampaikan atau disebut dengan penceramah, kemudian orang yang mendengar yaitu audiens yang disebut pendengar, kemudian materinya, kemudian metode ceramahnya menggunakan apa, dan media ceramahnya tentunya. Ini adalah unsur-unsur dari ceramah. Kemudian struktur dari teks ceramah yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup tentunya. Nah, ini adalah kaidah kebahasaannya terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah menggunakan kata teknis, kata ganti, kata persuasif, kata majemuk, dan kata kerja mental.
kita pelajari ya mulai tentang kata imperatif, yaitu perintah biasa, permintaan, mengizin, ajakan, bersyarat, sindiran, dan larangan serta syarat. Kemudian ada jenis kalimat majemuk, ada kalimat majemuk hubungan waktu, syarat, pengandaian, tujuan, kompensasi, perbandingan, sebab, akibat, cara, alam, pernyataan, penjelasan, atribut, lebih, dan pengecualian. Nah, kegiatan dalam mencimpulkan isi teks ceramah diawali dengan tentunya hasil dari catatan pokok isi ceramah dan membuat simpulannya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah yang pertama adalah simpulan itu harus memuat keseluruhan pokok ceramah, simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah, dan simpulan bukan komentar melainkan ringkasan dari isi ceramah. Kemudian bagaimana cara menyusun teks ceramah? Yang pertama adalah kalian harus menentukan topik ceramah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian menentukan tujuan ya. Teks ceramah itu untuk apa? Untuk menghibur, untuk memberikan informasi, untuk memberikan pendidikan. Kemudian setelah itu kalian buat kerangka ceramahnya berdasarkan strukturnya. Ada pendahuluan, ada inti dan penutup. Dan terakhir adalah kalian mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Teks ceramah adalah pokok pembicaraan, topik yang digunakan dalam menyusun ceramah antara misalkan masalah budi pekerti, peristiwa aktual, yaitu peristiwa yang terjadi, pengalaman pribadi, isu budaya, permasalahan politik, dan permasalahan agama. Ini bisa dijadikan sebagai isu ataupun topik dalam membuat teks ceramah. Nah, tujuan yang dimaksud adalah satu, di dalam teks ceramah ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu memberikan informatif, mempengaruhi, persuasif, dan menghibur. Sedangkan tujuan khususnya adalah merupakan rincian dari tujuan. Nah, kerangka ceramah yaitu bentukan tema, pokok-pokok, mengembangkan pokok sesuai dengan paragraf yang padu tentunya. Kemudian cara menyusun teks ceramah yaitu mengembangkan gagasan pokok yang dicatat setiap paragraf, tentunya menyusun paragraf menjadi sesuai dengan struktur yaitu isi pendahuluan, isi dan penutup, kemudian mencermati kembali hasil susunan teks ceramah yang tentunya harus direvisi baik segi ejaan, tanda baca maupun kalimat. Nah, ini yang terakhir adalah buku pengayaan, yaitu tentang butir-butir materi mengenai tentang butir-butir penting dalam satu buku pengayaan atau fiksi, kemudian ringkasan isi butir-butir penting dalam pengayaan, dan tentunya penyusunan butir-butir penting dalam satu pengayaan.